Selamat siang semuanya, selamat pagi, selamat sore juga. Terima kasih telah mengklik video ini dan terima kasih telah melihat video ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Hari ini kita akan berbicara tentang etika bisnis pada corporate social responsibility. Kegiatan corporate social responsibility sangat erat kaitannya dengan kegiatan bisnis perusahaan dan kegiatan bisnis lembaga. Kegiatan CSR bukan hanya sebagai kegiatan seremonial saja, tapi harus masuk pada strategi utama perusahaan. Oleh karena masuk ke dalam struktur bisnis perusahaan secara ideal, maka kita harus mempelajari etika bisnisnya dulu. Pergerakan CSR di dalam perusahaan itu harus seperti itu. Ya. Oke. CSR telah memberikan wajah kapitalisme pada diri manusia. Kenapa? Karena dulu CSR itu hadir dari kebutuhan, dari kebutuhan perusahaan yang menginginkan keuntungan. Tetapi sekarang sudah berubah. Konsep CSR sekarang sudah berubah. Nanti kita lihat perubahan. Kalau dulu CSR itu berdasarkan keuntungan semata yang bisa dikalkulasikan, yang bisa dihitung. Kalau sekarang CSR bukan hanya pada keuntungan material saja, tapi pada keuntungan immaterial dan bersifat jangka panjang. Ya. Dalam CSR, perusahaan harus mendedikasikan perhatian yang tepat untuk masalah etika pemangku kepentingan mereka. Dalam etika bisnis CSR, pemangku kepentingan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Karena gagasan pemangku kepentingan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan di manajemen sebuah perusahaan atau lembaga. Ada ruang praktis untuk mengidentifikasi nilai-nilai etika yang dimiliki oleh perusahaan dan pemegang saham. Ya. Kita sudah berbicara tentang pemangku kepentingan. Perusahaan itu tentu harus mengikuti pemangku kepentingan. Karena mereka lah yang membuat ekonomi perusahaan terus berjalan. Mereka lah bagian perusahaan yang akan mendukung penuh finansial perusahaan. Tanpa itu, perusahaan mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Jadi dukungan dari pemangku kepentingan adalah faktor utama dan salah satu yang utama yang harus dipikirkan oleh dalam kegiatan CSR. Ya, lanjut. Bisnis didorong untuk membangun proses komunikasi dan dialog dengan kelompok pemangku kepentingan untuk menentukan kadar perilaku sosial perusahaan yang tepat. Meskipun demikian, beberapa perusahaan menjadi lebih mahir dan proaktif dalam pengungkapan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka.
Perkembangan ini konsisten dengan gagasan pendekatan triple bottom line. Ya, keresahan sosial dan kerusakan lingkungan juga merupakan potensi efek samping dari pertumbuhan perusahaan. Jadi dalam kegiatan CSA, selain memikirkan ekonomi perusahaan saja yang awalnya hanya memikirkan kapitalisme keuntungan semata, saat ini perusahaan harus memikirkan sosial dan lingkungan. Dalam kegiatan perusahaan mereka, pasti akan ada efek pada kegiatan sosial dan pada kegiatan lingkungan. Sehingga bukan lagi single bottom line yang hanya memikirkan ekonomi saja, tetapi menjadi triple bottom line. Ekonomi, sosial, dan lingkungan. Triple bottom line inilah yang menjadi landasan kegiatan CSR saat ini. Makanya kegiatan CSR saat ini tidak berfokus hanya pada keuntungan ekonomi semata, tapi harus mementingkan juga sosial dan lingkungannya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang efek dari kegiatan perusahaannya itu sangat jelas. Ada lingkungan bisa. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan tambang. Pada perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan yang memiliki limbah. Untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki limbah, dia harus bisa mengelola limbahnya itu. Sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Kita bahkan sering mendengar perusahaan-perusahaan membuang limbahnya tanpa dia olah kepada lingkungan sekitar. Contohnya sungai yang menghasilkan polusi lingkungan, bahkan kerusakan lingkungan yang berakibat sangat fatal bagi kegiatan sosial dan kegiatan lingkungan serta ekosistem yang ada. Itulah kenapa kegiatan CSR itu harus mementingkan triple bottom line. Jadi tidak boleh memikirkan hanya satu saja. Ya. Ketika bisnis perusahaan saat ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang berkepentingan yang ruang lingkupnya melampaui kewajiban tersebut. Para pemangku kepentingan atau kita sebut dengan stakeholders dari kebutuhan perusahaan akan triple bottom line lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satu stakeholdersnya yang bisa kita ajak kerjasama untuk lingkungan adalah lembaga-lembaga berfokus pada lingkungan, ekonomi hidup, perbaikan ekosistem, rehabilitasi. Bahkan ada satu perusahaan semen, dia merubah lahan bekas galian tambang menjadi lahan yang bisa digunakan lagi. Lahan yang tadinya sudah tidak bisa digunakan apa-apa lagi karena bekas tambang, ini bisa digunakan lagi. Bisa ditanami sesuatu bahkan. Dan bahkan itu bisa jadi penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar. Itu merupakan salah satu contoh dari kegiatan CSR yang melibatkan stakeholders. Karena perusahaan itu melibatkan pihak lain untuk melakukan penelitian dan pengerjaan terhadap lingkungan tambang, bekas tambang tersebut. Yang ada yang merawatnya, ada lembaga yang merawatnya, ada lembaga yang memantau. Nah, selain kewajiban ekonomi dan hukum, yang merupakan tuntutan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan, ya, para pemegang saham tentunya menginginkan investasinya di perusahaan terus meningkat.
Sedangkan pemerintah menginginkan dunia usaha untuk mematuhi peraturan yang telah dibuatnya. Pada dasarnya, untuk melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, salah satu stakeholder dari kegiatan CSR perusahaan adalah pemerintah. Karena pemerintah juga bagian dari pemangku kepentingan yang ada. Dari sudut pandang masyarakat, tadi udah dari sudut pandang pemangku kepentingan, pinginnya investasi perusahaan selesai. Pemerintah ingin dunia usaha untuk mematuhi peraturan yang telah dibuatnya. Pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, bisnis diantisipasi menjadi tempat mencari nafkah. Ya, jelas kan beda kan? Pemangku kepentingan atau investor dari perusahaan itu dia pingin perusahaan itu tetap maju, investasinya tetap baik. Pemerintah pingin perusahaan itu mengikuti aturan yang mereka buat. Ya, masyarakat mereka pingin bisnis perusahaan itu menjadi tempat mereka mencari nafkah. Kegiatan CSR itu. Makanya hadirlah. CSR harus mengikat tiga stakeholder ini, pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat. Ya, pemangku kepentingan, stakeholder, pemerintah dan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita hanya mendengarkan salah satu, maka kegiatan CSR tidak akan terpenuhi. Ingat tadi, si bottom line, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada faktor lingkungan. Dan stakeholder kita yang utama adalah pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat. Selain nafkah juga, lingkungan masyarakat juga harus kita pikirkan. Apakah berdampak pada mereka atau tidak? Kalau berdampak, apa yang kita lakukan? Untuk mengantisipasi atau memberikan solusi. Karena itu bagian tanggung jawab. Ya. Sehingga kondisi ini memerlukan langkah cerdas berupa inisiatif, inisiatif yang diarahkan untuk menyeimbangkan permasalahan tersebut. Ya, permasalahan yang tadi tiga itu. Yang satu pingin investasinya meningkat, yang satu pingin diikuti aturannya dan demi kepentingan masyarakat luas, yang satu pingin menjadi tempat mencari nafkah. Ya, sehingga memastikan bisnis dapat terus berjalan tanpa mengorbankan tanggung jawab sosial perusahaan atau kesejahteraan perusahaan kepada kepentingan di sekitar. Jadi semuanya harus dipikirkan dalam kegiatan CSR. Jangan hanya investor yang dipikirkan, jangan hanya pemerintah saja yang dipikirkan, jangan hanya masyarakat saja yang dipikirkan. Semuanya harus benar-benar dipikirkan kepentingannya. Sehingga tidak ada tanggung jawab sosial perusahaan yang dikorbankan. Jadi perusahaan itu harus bertanggung jawab pada stakeholder yang lain. Ini baru tiga, belum stakeholder yang lain ya. Ada stakeholder media, ada para penggerak lingkungan. Kalau kita merusak ekosistem, berarti kita harus stakeholder kita berhubungan dengan ekosistem. Lebih besar lagi tuh. Gitu. Jadi stakeholder dalam sebuah kegiatan CSR itu tergantung pada kegiatan CSR. Ada kegiatan CSR itu dia fokusnya ke pengobatan. Berarti stakeholder dia salah satunya adalah contohnya ikatan dokter. Contohnya asosiasi kedokteran. Kenapa sangat penting didukung oleh stakeholder? Karena dalam kegiatan CSR
Kita tidak bisa mencapai semua pabrik, dan yang mengerti pabrik hanya bagian dari komunitas-komunitas tertentu saja. Oleh karena itu, untuk memudahkan kegiatan CSR dapat berjalan dengan baik, kita bekerjasama dengan stakeholder yang memadai untuk menjalankan CSR perusahaan kita. Begitu. Dalam kegiatan corporate social responsibility, tentu ada tuntutan dan tentu ada kebutuhan dari bisnis corporate social responsibility itu. Ya, kegiatannya ya. Jadi kegiatan CSR itu harus menghasilkan sesuatu, bukan hanya memberikan. Yang diharapkan dari kegiatan corporate social responsibility sekarang bukan hanya memberikan, tapi menghasilkan sesuatu, memberikan perubahan. Kayak contohnya gini, kalau dulu hanya memberikan sembako, kalau sekarang membangun komunitas batik perusahaan misalnya. Jadi masyarakat-masyarakat di sekitar situ difasilitasi oleh perusahaan untuk membatik. Nah, hasil batik ini dijual oleh mereka dan penghasilan itu jadi milik masyarakat. Jadi justru berkelanjutan hasilnya. Bukan hanya diberikan, tapi harus menghasilkan dan harus berkelanjut. Ya. Sehingga CSR bisa menjadi alternatif dari strategi bisnis dalam menjawab persoalan sosial dan lingkungan. CSR tentu memiliki muatan strategis untuk mewujudkan keunggulan dari kegiatan tersebut. Ya. Praktik CSR merupakan upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta terhadap seluruh kepentingannya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan. Oke. Di Indonesia, praktik CSR dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Aktivitas CSR di Indonesia tak terkecuali juga diterapkan oleh badan usaha milik negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 Ayat 1 huruf E Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat memiliki peran dan fungsi yang strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. Kemudian,
Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Aktivitas CSR diyakini oleh banyak perusahaan merupakan investasi yang dapat memberikan dampak berupa pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Karena CSR tidak lagi dipandang sebagai sentra biaya, melainkan sebagai sentra laba yang memberikan manfaat lebih di masa mendatang dan jangka panjang. Inilah yang tadi saya bilang, bahwa kegiatan CSR saat ini harus berkelanjutan. Ya, harus berkelanjutan. Bukan hanya memberi, tapi menghasilkan. Menghasilkan bukan hanya untuk perusahaan, tetapi bagi masyarakat dan lingkungan. Dari sudut pandang public relations, kegiatan CSR yang berkelanjutan harus menghasilkan juga untuk perusahaan. Bukan finansialnya yang kita kejar, tapi reputasi yang kita kejar. Reputasi yang baik bagi perusahaan akan menghasilkan citra yang baik di lingkungan perusahaan dan di luar lingkungan perusahaan. Dengan adanya kegiatan yang diatur oleh perusahaan dan menghasilkan oleh lingkungan perusahaan untuk lingkungan perusahaan dan untuk masyarakat di lingkungan perusahaan, itu akan membuat reputasi perusahaan itu pun menjadi baik. Kenapa demikian? Karena kegiatan tersebut didukung oleh banyak masyarakat di lingkungan perusahaan. Dengan reputasi yang baik pula, jika ada nanti orang luar di lingkungan perusahaan ingin mengusik perusahaan, maka lingkungan perusahaan pun akan menjadi bantuan terbesar bagi perusahaan justru. Dan itulah yang diharapkan. Keberlanjutan hubungan baik itulah yang diharapkan. Perusahaan membantu masyarakat sekitar, membantu pemerintah, mengikuti aturan pemerintah. Timbal baliknya adalah reputasi perusahaan menjadi baik, perusahaan banyak yang mendukung, kegiatan perusahaan berkelanjutan, sehingga nanti akan muncul manfaat lebih di masa mendatang dalam jangka panjang. Beda dengan konsep CSR yang dulu, yang hanya memikirkan kepentingan saja untuk ekonomi. Padahal demi menciptakan keberlanjutan yang baik, kita nggak boleh hanya mikir ekonomi saja. Keuntungan bagi perusahaan itu bukan hanya ekonomi, tapi reputasi dan citra baik. Ketika reputasi perusahaan itu dari semua kegiatan CSR mereka baik, karena CSR itu berhubungan dengan triple bottom line, maka perusahaan itu pun akan memiliki reputasi yang baik. Dari sisi pemangku kepentingan akan lebih banyak lagi investor yang melirik perusahaan tersebut. Dari sisi pemerintah, pemerintah akan mendukung perusahaan dengan berbagai regulasi yang ada. Dari sisi masyarakat, masyarakat akan terbantu oleh perusahaan dan akan membantu perusahaan dalam membangun kegiatan CSR itu.
Sehingga pada akhirnya nanti perusahaan akan memiliki banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan para stakeholder-nya. Itu akan mempermudah perusahaan juga dalam kegiatan promosi, dalam kegiatan marketing perusahaan, dalam membangun citra positifnya. Pada akhirnya nanti perusahaan tidak perlu lagi memberikan atau mengeluarkan dana lain untuk kegiatan public relations-nya, untuk kegiatan reputasinya. Karena dalam jangka panjang nanti sudah terbentuk reputasi yang baik dari berbagai kegiatan CSR perusahaan. Itulah kenapa kegiatan CSR ini harus menjadi konsen utama. Makanya masuk ke dalam strategi utama perusahaan. Berbeda dengan zaman dahulu yang memberikan. Dengan reputasi yang baik dan berbagai macam kegiatan CSR, perusahaan hanya perlu mengeluarkan dana CSR saja. Nggak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk kegiatan public relations yang begitu mahal misalnya. Nggak perlu lagi membuat rilis karena komunitasnya sudah banyak. Tidak perlu lagi buat promosi karena yang mempromosikan bukan perusahaan, tapi bagian-bagian bisnis yang berhubungan dengan perusahaan. Dalam kegiatan marketing pun akan sangat mudah. Begitu. Sehingga CSR dipahami sebagai cara perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi ekonomi, lingkungan, dan persoalan-persoalan sosial. Dan dalam waktu yang sama, bisa memenuhi harapan dari pemilik perusahaan maupun pemangku kepentingan. Bahkan, sebagian besar stakeholder perusahaan menyatakan setuju bahwa implementasi CSR merupakan tugas dan tanggung jawab perusahaan dalam aktivitas sosial dan kepedulian perusahaan kepada lingkungan. Selain memperoleh laba dalam jangka panjang, CSR mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan akan menerapkan CSR dalam jangka panjang. Sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela, namun sekarang menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program CSR. Dan tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Sehingga agar kewajiban ini bersifat imperatif, maka harus disertai dengan adanya regulasi. Sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persyarat terbatas yang memasukkan perihal CSR di mana landasan hukum CSR sangat kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persyarat terbatas. Pada pasal 74 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberhasilan program CSR perusahaan harus dibantu dengan publikasi di media cetak, media elektronik, dan new media. Melalui media-media ini memberikan contoh keberhasilan program CSR yang telah dijalankan. Nah, stakeholder tambahan bagi kegiatan CSR adalah media. Di samping itu juga, peraturan dalam pelaksanaan CSR perusahaan harus dibuat secara jelas oleh pemerintah, sehingga tidak menjadi alasan, tidak menjadi salah persepsi dari masing-masing perusahaan. Keharusan dari
program CSR adalah program yang dilakukan harus berkelanjutan dan memberikan dampak positif dan manfaat kepada masyarakat sehingga seperti menciptakan kesejahteraan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Setiap program CSR yang dibuat perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat sekitar, sehingga program yang dilakukan tersebut memberikan manfaat bagi penerima program. Selain itu, dalam program CSR, yang dilakukan harus dapat melibatkan partisipasi masyarakat sekitar dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari program tersebut. Saat ini, masyarakat tidak sekadar menuntut perusahaan untuk menyediakan produk dan jasa pelayanan yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena selain mendapat atau terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan di sekitar operasi perusahaan. Itulah yang kemudian melatar belakangi konsep CSR yang paling mendasar, kedermawanan yang bersifat karitatif atau amal. Program CSR dijadikan sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko ini dapat dilakukan apabila perusahaan mampu mendapatkan informasi yang akurat terkait kepentingan stakeholder dan terhindar salah analisis atas kepentingan stakeholder. Untuk itu diperlukan analisa maupun pendekatan dengan para stakeholder agar manajemen perusahaan mengetahui mana saja stakeholder yang akan. Setelah itu dilakukan pendekatan yang saling menguntungkan agar stakeholder tidak menggunakan kekuatannya untuk menghentikan kegiatan perusahaan. Pada intinya semua kegiatan CSR harus mementingkan triple bottom line, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan setiap kegiatan CSR itu harus berkelanjutan agar menciptakan reputasi serta citra positif bagi perusahaan dalam jangka panjang dan untuk masa depan perusahaan yang lebih baik. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan adalah untuk contoh perkuliahan. Tidak ada niat untuk menghina lembaga, komunitas, organisasi tertentu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.